Pada saat yang sama, ada langit berbintang di dunia, gelap dan suram. Tetapi saya melihat penguasa neraka, jubah abu-abu Kaisar Pisau Yanyu bersembunyi di dalamnya, dan mata naga hitam yang dingin dan tegas terkunci di mata Qin Yichen. Tanpa diduga, aku akan bertemu dengan orang-orang ini. Sepertinya mereka datang ke tempat di mana naga itu dikuburkan. Penguasa neraka surgawi menyeringai, meskipun mereka memiliki tujuan yang sama dengan Putra Baize. Namun, dia mengertakkan gigi memikirkan bahwa mereka akan berhasil dalam serangan diam-diam ke Dijiang sebelum dihentikan oleh orang-orang ini. Anak Baize, bukankah kamu memperlakukan kami seperti belalang sembah untuk menangkap jangkrik? Kalau begitu, kami akan membayarnya. Tuan neraka diam-diam bangga. Dia awalnya khawatir bahwa penampilan Junior Brother Long akan mencegah pengadilan iblis kuno bertentangan dengan Putra Baize untuk saat ini. Tetapi pisau pencuri itu menganggur dan berpura-pura menimbulkan masalah. Dia pantas mendapatkannya. Bahkan jika dia menunggu mereka untuk menyelamatkan hidup mereka, dia juga akan membunuh Qin Yichen secara langsung. Di alam semesta, langit runtuh dan bumi retak, dan kekuatan besi itu menakutkan. Itu adalah kekuatan iblis tertinggi Qin Yichen yang tak tergoyahkan, seperti sapi gila liar dan brutal, mengamuk di seluruh dunia. Bai Guanxing mengandalkan kontrak surga untuk bersaing dengannya, dan diharapkan itu akan semakin dekat, dan bahkan Kaisar Qingzu dapat merasakan bahwa racun telah mulai menyebar tanpa terlihat, merusak gunung salju Tuan. Pak, kenapa kita tidak mundur dulu, dan kemudian memikirkan cara untuk menghadapinya? Eufemisme Qingzu dipenuh kekhawatiran, seolah khawatir idola yang paling dia kagumi akan dikalahkan. Tentu saja dia ingin membalas dendam, dia bahkan berharap suaminya akan menang, tetapi kekuatan besi itu sangat mengerikan. Kaisar Qingzu tahu betul bahwa ini sepenuhnya tergantung pada berkah dari kontrak surgawi. Meskipun Qing Xingdeng tidak mengerti, tapi kekuatan Du Yao Yao. Dia jatuh ke dunia itu, dan hanya ada secercah semangat yang tersisa, semua berkat Du Yao Yao. Dan Anda harus tahu bahwa meskipun dia selamat dari bencana itu, dia meninggal di era 10.000 jalan. Tetapi setelah waktu yang lama, kekuatan Du Yao Yao hanya akan menjadi lebih kuat. Sama seperti mungkin tidak ada obat di masa lalu, dan tidak mungkin untuk menantang pria yang dulu bijaksana. Tapi bagaimanapun juga, sekarang dan nanti, sekarang berbeda. Naga asli memudar, dan jalan surga memadamkan kekacauan. Anda hanya bisa menahan napas ini dulu. Namun, ekspresi Bai Guanxing tetap tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Hanya sepasang mata dewa putih dan biru yang bersinar. Tianxing, serahkan keduanya padamu. Bai, Qing Xingdeng dan Du Yao Yao tidak terikat oleh akta surga, dan mereka tidak dapat diizinkan untuk mempengaruhi Tuan. Meskipun kekuatan tempur Bai Guanxing sangat kuat, kali ini adalah seorang komandan iblis yang bahkan bisa bertukar luka dengannya. Kekuatan menghancurkan besi sangat menakutkan, dan Bai Guanxing juga harus melindungi keberadaan Demon Yue Kong, leluhur bayi berdarah, dan bahkan Putri Wenxing, yang tidak dilindungi oleh kontrak surgawi. Untuk mengetahui bahwa pukulan besi ini dapat meninju lubang hitam, dia harus menghadapinya, dan klonnya kurang memiliki keterampilan, jadi Qin Yichen harus diminta untuk menyelesaikan Qing Xingdeng dan Du Yao Yao. Qingzu, bantu dia. Jangan biarkan Tianxing diracuni oleh iblis. Bai Guanxing berbicara dengan tenang dan menugaskan tugas semua orang. Tetapi Kaisar Qingzu mendengar bahwa, bahkan jika dia paling mengagumi yang pertama, dia masih melayang di dunia dengan hampa. Jika Kaisar Qingzu mengingatnya dengan benar, Dewa Pedang Bawaan yang hanya memiliki Kaisar ini adalah garis surgawi dari mulut pria itu. Dan sang suami meminta seorang Kaisar untuk menyelesaikan Qing Xingdeng dan Du Yao Yao. Tanda seru. Memang benar Kaisar Qingzu mengakui bahwa Feng Tianxing, yang baru saja bertemu dan bahkan bisa disebut junior, sangat kuat, dan dia belum pernah melihat kaisar tirani seperti itu dalam hidupnya. Meskipun kerajaan kaisar berani bertarung sengit dengan para murid leluhur hitam, meskipun pisau yang memotong uang dan membuka kepalanya barusan sangat agung, tapi Qing Xingdeng dan Du Yao Yao juga sangat kuat, dan kekuatan mereka tampaknya lebih unggul dari Master Angin ini. Feng, Tuan Feng, sebaiknya Anda membujuk Tuan Feng. Dia akan melindungi kita, tapi kita tidak bisa menyakiti Tuan Feng. Kaisar Qingzu berubah menjadi cahaya biru, dan melihat Qing Lian gemetar dan untuk sementara tenggelam ke dalam tubuh Qin Yichen. Tetapi eufemisme Kaisar Qingzu penuh dengan kekhawatiran. Di mata Kaisar Qingzu, ini jelas disebabkan oleh suaminya menghancurkan kota pemakaman naga dan membunuh murid paling favorit dari leluhur langit untuk memberinya dan adik Feng, terutama adik laki-laki, membunuh murid paling favorit leluhur. Dia sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan suaminya, dan karena itu, dia bahkan tidak bisa mengganggunya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Qin Yichen tiba-tiba menyeringai ketika dia mendengar kata-kata, "Saudari Qingzu, saya mendengar bahwa Qing Ye Tianxinlian Anda dapat melindungi dari racun." Kaisar Qingzu terdiam, dia sama sekali tidak berada di saluran yang sama untuk berbicara dengannya. Qin Yichen dan Qingzu memang tidak berada di jalur yang sama. Melihat seringainya yang menyeringai, dia membunuh dua monster besar itu dengan pisau. Serahkan sisanya padaku. Kaisar Qingzu tercengang,
Dan lebih tepatnya, dia bahkan lebih panik. Apakah orang ini selalu keras kepala? Kaisar Qingzu belum pernah melihat seorang kaisar dengan pedang yang begitu kuat. Tetapi dia juga belum pernah melihat seorang kaisar yang begitu sombong. Anda harus tahu bahwa bahkan jika banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan berjalan di dunia, mereka tidak berani bertindak dengan cara yang begitu menonjol. Namun, Kaisar Qingzu tidak tahu bahwa Bai Guanxing melakukan semua ini untuk mereka. Tetapi tanpa Qin Yichen, Bai Guanxing akan bertarung hari ini. Bahkan King Zudi tidak tahu bahwa hubungan antara Tuan Feng yang arogan yang menyebabkan malapetaka di matanya dan Tuan Bai yang dia kagumi berada di luar pengetahuan orang luar. Seperti yang pernah dikatakan Bai Guanxing kepada Tian Wudi, saya memberikan inkarnasi ke wajah, dan Tian Xing melakukannya untuk saya. Itu sama dengan pisau yang memotong uang dan membuka kepalanya. Tentu saja, ini bukan untuk Anda, karena tanpa Bai Guanxing, Qin Yichen juga merupakan keturunan naga sejati. Mereka yang menghina ras saya harus dibunuh. Ledakan. Pada saat itu, cahaya guntur meledak, dan langit penuh dengan cahaya pedang tajam melintasi langit di depan dua monster besar, Lentera Qingxing dan Du Yao Yao. Qin Yichen berdiri dengan bangga dengan pisau dan mencibir. Apakah itu wanita yang kamu ganggu saudara pengamat bintangku? Ketika Kaisar Qingzu mendengar ini, dia gemetar seperti rusa kecil. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar wanita, menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu, jangan bicara omong kosong, Tuan akan salah paham. Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan bisa membuat lelucon tentang Demon Yue Kong sebagai pria pengamat bintang. Apa ini? Saya melihat King Xingdeng juga memiliki bibir tipis biru pucat. Alisnya indah. Tetapi untaian biru pucat itu biru menyilaukan. Enggan berbicara. Tampak dingin. Dan hanya lampu biru yang menemani. Aku pernah mendengar tentangmu. Pisau pencuri Feng Tianxing. Kamu adalah orang yang telah melawan 10 yang mulia berulang kali. Kan? Dia adalah pelayan Changxi. Dan ibu kandung Niang Niang dan yang mulia ke-10. Si dan Niang Niang seperti saudara perempuan, dan yang ke-10 juga saudara laki-laki dan tuan baginya. Du Yao Yao tampak lebih hidup, tetapi di bawah keaktifan itu, tampaknya ada sentuhan kejam yang dia pikir tidak dia miliki. Sepertinya dia masih seusia gadis, tetapi dia baru saja membuka mulutnya untuk membunuh kerusakan kehidupan dan kematian. Pisau pencuri kecil, kamu memberiku teratai hijau, bagaimana kalau aku membuatmu terlihat lebih baik? Qin Yichen tersenyum, aku berani mengalahkanmu, Tuan, yang lebih mewah daripada mayat. Siapa kamu?